Halo Sobat Hukum, balik lagi di channel kita tercinta masih dengan Bang Upik. Kali ini kita cerita tentang gaji nih guys, atau upah yang biasanya dimiliki oleh pekerja dan memang wajib diberikan lah. Tapi ada beberapa masalah biasanya terkait dengan upah atau gaji ini guys. Biasanya kan ada pemotongan tuh kalau misalnya kita kena sanksi ya, atau mungkin melanggar aturan lah. Jadi kalau kita cerita tentang gaji atau upah ini kan biasanya memang hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, biasanya gaji lah, sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada kita sebagai pekerja atau buruh. Biasanya upah itu ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, ada kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Misalnya kan ada UMR, ada UMP, termasuk tunjangan juga bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang sudah atau akan dilakukan. Jadi tentu saja. Tapi sebelum lebih jauh kita membahas tentang bagaimana sebenarnya aturan kalau misalnya ada pemotongan gaji ya, atau denda mungkin. Sebelum kita lebih jauh ke sana, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, yang sudah. Terima kasih banyak. Oke. Gaji pekerja itu ada yang dikerjakan, ada yang dikenakan denda biasanya tuh kan, kalau misalnya kita melihat sanksi atau ada pemotongan gaji oleh perusahaan. Nah, sering pertanyaan yang muncul di benak para karyawan atau para pekerja atau buruh adalah, apakah perusahaan itu boleh menerapkan denda potong gaji pada karyawannya guys? Jadi sebelum pertanyaan kita lebih lanjut, kita lihat dulu aturannya dalam perundang-undangan yang berlaku di negara kita guys. Jadi dasar hukum untuk menerapkan denda potong gaji itu ya bagi karyawan itu ada dalam pasal 63 peraturan pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang bunyinya itu, pertama, pemotongan upah oleh pengusaha itu bisa dilakukan untuk pembayaran denda, ganti rugi, uang muka upah, sewa rumah, dan atau sewa barang milik perusahaan yang disewakan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh, utang atau cicilan utang pekerja atau buruh, kemudian ada kelebihan pembayaran upah, itu bisa dipotong. Kemudian yang kedua, pemotongan upah sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 1 tadi, huruf A, huruf B, dan huruf C itu dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, kembali ke perjanjian kerja kan. Kemudian peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi ini penting ya melihat tiga hal ini ya. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama yang sering kita ketahui sebagai PKB. Ini dibaca-baca lagi, jangan asal sign aja atau tanda tangan aja, dibaca betul-betul aturan pemotongan gaji atau denda ini. Kemudian yang ketiga, pemotongan upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dan E itu harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis, jadi ada hitam di atas putihnya, atau perjanjian tertulis. Bukan kita bilang itu SK muncung ya, atau lisan aja gitu, maksudnya harus ada hitam di atas putihnya. Kemudian yang keempat guys, pemotongan upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F itu dilakukan tanpa persetujuan pekerja atau buruh. Jadi kalau kita lihat ayat ke-1 pasal 363 PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan, denda potong gaji itu bisa dilakukan oleh perusahaan asalkan denda potong gaji yang diterima oleh karyawan diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dijelaskan di ayat kedua pasal 63 PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Jadi memang sudah ada perjanjian di awal, di depan, bukan ujuk-ujuk di belakang, main potong maksudnya. Nah, perusahaan bisa menerapkan denda bagi karyawan yang melanggar aturan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, asalkan aturan tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Itu Undang-Undang Cipta Kerja tadi, klaster ketenagakerjaan, dan ini turunannya PP 36 tentang pengupahan.
Ini contohnya ya. Misal nih dalam peraturan perusahaan itu diatur bahwa karyawan yang terlambat masuk kerja misalnya lebih dari 30 menit akan didenda sebesar 10.000 misalnya nih. Nah, si Udin itu bulan berapa nih ya? Bulan Juli ya. Bulan Juli 2022 itu terlambat masuk kerja lebih dari 30 menit sebanyak 5 hari kerja, guys. Jadi gaji si Udin tadi bulan Juli 2022 itu dikenakan denda potongan gaji oleh perusahaan itu sebanyak 50.000 karena dia 5 hari kerja itu terlambat 30 menit, 5 hari dikali 10.000, 50.000, jadi dia kena denda atau kena potongan gaji. Nah, jumlah besaran dari seluruh potongan gaji bagi karyawan itu diatur itu ya di pasal 65 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang berbunyi. Jumlah keseluruhan pemotongan upah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja atau buruh. Jadi tidak boleh potongan gaji tidak boleh melebihi 50% dari gaji pekerja atau buruh, guys. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari aturan-aturan tadi tentang denda ya atau potongan gaji itu, perusahaan bisa melakukan denda atau potong upah bagi karyawannya dan diatur dalam pasal 63 PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Besaran potongan gaji tidak boleh melebihi dari setengah gaji yang diterima atau 50% yang diterima oleh karyawan, yang itu diatur di dalam pasal 65 PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, guys. Jadi itu terjawab ya tentang bolehkah perusahaan memotong atau memberikan denda gaji pada karyawan. Terima kasih untuk tetap pantengin channel, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi nanti di video berikutnya.